Cinta Andara episode 4. Aku menatap Mas Revan. Pada saat yang bersamaan, dia menatap ke arahku. Senyum yang tadi mengembang di wajahnya langsung lenyap begitu saja saat memandangku. Tatapan matanya dingin, sedingin es. Bola matanya membara seperti api yang menyala-nyala. Dia marah terhadapku, aku tahu itu. Tapi kenapa? Bukankah seharusnya aku yang marah dengannya? Siapa dia, Rev? Tanya wanita tersebut dengan nada manjanya. Bukan siapa-siapa, jawabnya dingin penuh dengan penekanan. Dan aku tidak dapat mendengar apa-apa lagi karena aku mempercepat langkahku supaya cepat sampai di dalam kamarku di lantai 2. Dia jahat, sangat jahat. Aku tidak sanggup lagi menahannya. Sedikit berlari, aku menuju ke kamarku. Kubuka pintunya lalu aku masuk dan kututup kembali pintunya. Tidak lupa aku mengunci pintu tersebut. Kulemparkan tubuhku pada ranjang empuk di hadapanku. Aku menangis sejadi-jadinya meski aku tidak berani mengeluarkan suara tangisanku. Air mataku tak pernah kering untuk menangisi sosoknya. Kenapa seperti ini? Kenapa dia tega melakukan semua ini? Aku terbangun saat hari mulai gelap. Kepalaku sedikit pusing, mungkin karena aku terlalu banyak menangis. Sejujurnya, aku hanya butuh teman untuk menuangkan perasaanku. Aku butuh cerita. Aku membutuhkan Hana di sisiku. Tapi tentu saja tidak bisa. Dia sudah memiliki keluarga sendiri. Dan aku hanya bisa menangis sendiri. Aku mendengar beberapa kali pintu diketuk. Jujur saja, aku malas membukanya. Mungkin itu Mas Revan, tapi mendengar suaranya ternyata bukan. Itu ibu. Dara, buka pintunya sayang. Ibu membawakanmu makan malam. Dan aku pun bergegas membuka pintu kamar. Aku mendapati ibu tengah membawa nampan berisi makan malamku. Tampak sekali raut wajahnya sedih. Mungkin ibu sedih melihat hubunganku dan Mas Revan yang tak kunjung baik. Makanlah Dara, kamu akan sakit jika tidak makan, kata ibu kemudian. Ibu tidak menanyakan keadaanku. Aku tahu jika ibu sudah mengetahui dinginnya hubunganku dengan putranya itu. Tapi ibu hanya memilih diam, tidak ikut campur masalah kami. Ku ambil nampan dari tangan ibu, dan ketika ibu akan bergegas pergi, aku memanggilnya. Bu, apa aku boleh pergi dari sini? Entah sejak kapan aku memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata itu. Ibu lalu menatapku dengan tatapan terkejutnya. Dan bukannya pergi, ibu malah berbalik dan masuk ke dalam kamarku. Duduk di atas ranjangku dengan nyamannya. Aku mengikutinya, menaruh nampan makanan itu di meja lalu ikut duduk di sebelah ibu. Dara, aku tahu kamu gadis baik. Oleh karena itu, aku memilihmu sebagai pendamping putraku. Aku ingin kamu merubahnya kembali, Dara. Aku ingin putraku kembali seperti dulu. Tapi sepertinya aku tidak sanggup, Bu. Bukan aku yang dapat merubahnya kembali. Dara, ibu tahu kamu menyayanginya. Semua yang kamu lakukan selama ini tulus. Ini hanya masalah waktu, Dara. Lambat laun, Revan akan mengerti dan dia akan berada di sisimu, mencintaimu seutuhnya. Tapi bagaimana jika tidak, Bu? Bagaimana jika semua itu tidak akan terjadi? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Buat dia mencintaimu. Buat dia merasakan bagaimana mencintai orang yang tidak pernah mencintainya. Buat dia menyesal karena sudah menyia-nyiakanmu. Dara,
Ibu di sini, di belakangmu dan selalu mendukungmu. Sampai kapanpun, hanya kamulah yang pantas jadi menantuku, Dara. Dan entah kenapa aku merasakan jika ibu memberikanku suntikan semangat. Ya, benar. Jika dia tidak mencintaiku, kenapa aku tidak berusaha membuatnya untuk mencintaiku? Apa yang harus kulakukan, Bu, supaya dia bisa belajar mencintaiku? Berubahlah, buat dia memikirkanmu, buat dia merasa kehilangan dirimu. Sedikit bingung saat menerima nasihat ibu, tapi sedikit senang juga memikirkannya. Itu tandanya jika aku masih memiliki kesempatan untuk dicintai oleh Mas Revan. Ya, aku akan lebih berusaha lagi. 3 hari berlalu, hubunganku dengan Mas Revan semakin dingin. Jika biasanya dia diam dan aku sedikit bertanya padanya untuk sekedar mencairkan suasana, maka saat ini sama sekali tidak ada kata di antara kami. Aku pun jadi canggung untuk bertanya padanya setelah mengungkapkan perasaanku saat itu. Astaga, jika tahu akan seperti ini, aku tidak akan mengatakannya. Dan akhirnya seperti inilah, kini aku sedikit menghindarinya. Tidak ada lagi pelayanan seperti biasa yang aku lakukan untuknya. Ya, setidaknya dia harus membiasakan seperti itu ketika nanti kami benar-benar berpisah. Apa dia merasa aneh? Tentu saja tidak. Pekerjaan yang kulakukan tidak akan mampu mengusik hidupnya. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Setelah memutuskan untuk sedikit menghindarinya, akhirnya aku dapat ide untuk bekerja. 2 hari yang lalu saat aku ke pusat perbelanjaan bersama dengan ibu, aku bertemu kembali dengan Andre, lelaki yang menolongku memberhentikan taksi waktu itu. Kami sedikit bercakap-cakap saat itu, hingga aku mencetuskan minatku untuk bekerja di tempatnya, yang ternyata kebetulan masih ada beberapa lowongan pekerjaan di sana. Tentu saja saat itu ibu menolak keras ideku. Tapi dengan sedikit merayunya, akhirnya dengan pasrah ibu mengizinkanku untuk bekerja. Ya, mungkin dengan bekerja dan memiliki aktivitas harian, aku akan sedikit melupakannya, mengobati lukaku karenanya. Semoga saja. Bersambung, nantikan episode 5-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.